Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Di sini saya akan mereview eh, mata kuliah advokasi dengan makalah yang berjudul Pendampingan dan Penanganan Perkara Pidana 1 pada kelompok 11. Oke, tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian itu yang menjadi tahap pertama dalam sebuah pendampingan dan penanganan perkara pidana 1. Nah, sebelum mengetahui tahap dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, kita terlebih dahulu mengetahui apa makna dari penyidikan dan penyelidikan tersebut. Nah, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa. Nah, yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Nah, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, bahwasanya penyidik tidak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikan melalui adanya yang pertama itu seperti adalah adanya informasi, yang kedua adalah laporan atau laporan polisi, yang kedua pengaduan, yang keempat keadaan tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan menurut pasal 1 angka 19 KUHP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana dipergoki oleh orang lain atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan. Nah, yang terakhir menyerahkan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga dari luar. Nah, setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau yang disebut TKP. Tindak tersebut dilakukan untuk mencari keterangan dan bukti-bukti yang menentukan suatu peristiwa. Dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan. Nah, selanjutnya dan juga sebagai persiapan melaksanakan penindakan dan atau pemeriksaan, lalu pada penyidikan dan penentukan di kejaksaan berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi karena kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak pidana lain untuk berdiri maupun yang membahayakan keadaan sekitar. Jadi mungkin itu saja review dari saya tentang tentang kelompok 11 tentang mata kuliah advokasi yang berjudul tindak pidana pada kepolisian tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.